Nah, Jumat sorenya itu kira-kira saya dapat telepon dari istri saya mengatakan bahwa ada panggilan kedua. Wah, dikebut ya oleh baris krim, panggilan kedua untuk hadir hari Seninnya. Hari Senin tanggal 31 Januari, waktu saya ingat tanggal Seninnya ya. Hari Sabtu kita rapat di kantor Bang Herman Kadir. Dan Bang Herman mengatakan, Bang Edi nanti Senin datang ke baris krim ya untuk memenuhi panggilan. Soalnya kalau kita nggak datang bisa dijemput paksa. Ayo, oke, saya bilang siap, insya Allah, saya bilang gitu. Dan baru saya sampaikan ke istri saya jam 0.30, setengah 1 pagi waktu itu. Saya bilang, nih besok saya habis ke baris krim pemenuhi panggilan. Oh iya, nggak apa-apa. Tapi kata teman-teman lawyer, sepertinya langsung ditahan. Apa kata istri saya? Ya udah, nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya lagi Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Apa kabar? Lama kita gak basuh ya. Lama tak basuh. Saya di dalam 7,5 bulan, di luar sekarang sudah 1 bulan kurang lebih. Jadi 8,5 atau mungkin hampir 9 bulan. Ya 8,5 bulan lah ya kita nggak jumpa lagi. Gimana? Kangen juga ya? Oke. Pertama saya mau mengucapkan terima kasih banyak. Pertama tentu saja saya bersyukur kepada Allah SWT, Allah yang banyak memberikan nikmat karunia perlindungan, ya kan? Perlindungan selama saya di dalam, untuk saya pribadi, untuk keluarga, anak, istri, luar biasa. Alhamdulillah, tanpa pertolongan Allah saya nggak tahu apa yang terjadi berikutnya. Kemudian terima kasih teringat juga kepada teman-teman sahabat sekalian yang terus mendoakan saya, memberikan perhatian pada saya, mendukung saya, mensupport saya dengan keikhlasan yang luar biasa. Dahsyat luar biasa. Tanpa dukungan dan doa teman-teman, saya kira sulit buat saya juga untuk melewati masa-masa penantian di dalam ya. Dan tentu saja tidak boleh lupa terima kasih buat teman-teman penasihat hukum, Bang Herman Kadir, Bang Ahmad Yani, Bang Juju Berwantoro, ada Endi KH, banyak sekali ya. Ada perempuan-perempuan jagoannya, ada Kurnia Triroyani. Anda tahu Kurnia ini dahsyat sekali ya. Kemudian ada Mbak Nora ya, kemudian ada Nita, ada jadi total di awal-awal 32 lawyer saudara bantu saya, Masya Allah. Dan semuanya mohon maaf ya, mohon maaf betul. Mungkin teman-teman lawyer gak gitu happy, tapi saya harus mengatakan semuanya ikhlas membantu saya tanpa tarif. Nah, kalau dalam bahasa kepengacaran barangkali disebut pro bono gitu ya. Semuanya alhamdulillah terima kasih banyak, dan kepada Allah saya doakan jazakumullah khairan khasirah. Semoga Allah balas semua kebaikan teman-teman tadi semuanya dengan sebaik-baik balasan fid dunia wal akhirah, baik dunia maupun akhirat ya. Saudara, ini sebetulnya banyak tema bagus yang penting bahkan untuk kita bunyiin lewat akun Bang Edi channel ini. Tapi ya qadarullah, masalah teknis semata sih sebetulnya, masalah teknis, sehingga pada hari ini tanggal berapa ya? Tanggal 15 Oktober saya baru bisa menyapa teman-teman sahabat perjuangan kali semua melalui channel yang lucu ini ya. Lucu. Saya ingin mengatakan memulai dengan jumpa lagi gitu ya, tapi itu punya teman saya, sahabat saya Refli Harun ya. Oh iya, Refli Harun ini sebetulnya diagendakan untuk hadir sebagai saksi ahli dalam sidang-sidang saya yang total semuanya ada 28 kali sidang. Namun qadarullah, saat-saat terakhir Hakim Pak Abdul Qadir, Adeng Abdul Qadir dan kawan-kawan 3 orang itu memberikan pilihan pada saya dan pengacara saya, kalau mau menghadirkan saksi lagi masih boleh. Rencana kami menghadirkan Refli Harun sebagai saksi ahli dan teman dari Walhi ya, Wahana Lingkungan Hidup, karena Walhi dengan 7 LSM lingkungan yang membuat laporan studi tentang IKN ibu kota negara yang saya kutip dalam acara saya itu, pernyataan saya itu, akan hadir, sebetulnya akan hadir, tapi hakim mengatakan boleh, silakan, nggak apa-apa, tapi kami mau memutus vonis pada 12 September hari Senin ya.
kalau saudara terdakwa atau penasihat hukum mau menghadirkan saksi juga lagi, monggo silakan. Tapi itu artinya nanti setelah proses gini, saudara hanya punya waktu 2 hari untuk menyusun pledoi. Wah, kan gawat kan? Saya dan teman-teman lawyer, khususnya Bang Kadir dan Bang Herman, dan Bang Ahmad Yadi, paling pandang nggak sanggup kalau cuma 2 hari. Akhirnya ya apa boleh buat, Refli Harun dan teman dari Walhi itu tidak jadi dihadirkan. Namun kita semua tahu bahwa jaksa menuntut 4 tahun penjara, dan alhamdulillah dengan pertolongan Allah gerakkan hati majelis hakim sehingga memvonis saya selama 7 bulan 15 hari. 7 bulan 15 hari, dan dengan perintah untuk langsung mengeluarkan terdakwa dari tahanan. Karena memang ternyata hakim mungkin menghitung ya, sehingga dipaskan betul dengan masa tahanan saya. Saudara sekalian, ada beberapa cerita menarik. Mohon maaf untuk pertemuan pertama ini saya tidak langsung nyemplung ke masalah-masalah yang saya katakan tadi menarik bahkan penting tadi. Misalnya soal Kanjuruhan ya, soal Kapolda Jawa Timur yang baru ditunjuk lalu dicopot lagi karena diduga kuat terlibat kasus jual beli narkoba dan sebagainya. Lalu ada lagi kasus yang paling baru nih, yang paling seru sekali, Bambang Tri ya. Bambang Tri si penggugat dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi. Kemudian baru mau berlangsung, bahkan sudah diagendakan sidang perdananya tanggal 18 Oktober hari Selasa depan, insya Allah. Tiba-tiba Bambang Tri ditangkap, dan bersama ditangkap juga Gus Nur ya, Nur Sugi. Karena keduanya dituduh apa katanya ya, menebar kebencian dan penistaan agama. Penistaan agama yang dimaksud hampir pasti adalah yang dimaksud dengan ketika Gus Nur memandu Bambang Tri untuk melakukan mubahalah. Itu teman saya Ahmad Rosinuddin sudah selaku pembelanya sudah menulis sangat bagus bahwa kalau itu benar pasal yang dikenakan penistaan agama karena mubahalah, maka itu adalah bagian dari penistaan, pelecehan, kriminalisasi syariat Islam. Karena mubahalah adalah bagian dari syariat Islam yang dulu pernah Rasulullah lakukan dengan sebagian orang-orang Nasrani ketika berdebat tentang siapa sesungguhnya Isa bin Maryam. Itu tercantum dalam firman Allah di Al-Quranul Karim. Oke, sekali lagi saya tidak bermaksud ngomong itu dulu. Teman-teman saya sebetulnya, khususnya para lawyer juga mengatakan, Bang Edi tiarap dulu, Anda tahu mungkin saya walaupun nggak bunyi di medsos begini, maksud saya di YouTube saya ini, saya juga cukup aktif membuat meme ya. Masalah-masalah yang sedang berkembang, dengan saya kok kasih sedikit ilustrasi, entah potongan judul berita, entah tokoh yang saya kutip gitu ya. Dan saya hampir tiap hari lah, mungkin 2 lah minimal saya buat tiap hari, dan mungkin sebagian teman-teman penonton Bang Edi Channel juga dapat meme yang saya buat itu ya. Saudara sekalian, ini di sebelah saya ini ada saya nggak jualan loh. Ini gini. Ini yang buat teman saya ya. Ini kopi bubuk hitam Bang Edi Bang Edi, kopinya izin buang anak. Nggak jualan, tapi kalau berminat nanti Anda bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini. Ini kopi Lampung, kopi Liwa yang dikenal daerah dingin dan penghasil kopi yang salah satu penghasil kopi yang terbaik. Dan saya minum kopi nggak pakai gula, saudara, dan pahitnya luar biasa dibanding kopi-kopi sebelumnya yang saya minum. Jadi saya sarankan kalau Anda minum kopi Bang Edi ini, kopinya buang anak, cukup 1 sendok teh kecil saja ya, karena pahitnya luar biasa. Anda kasih gula lagi sesuai selera, monggo kesel. Tapi kenapa ngomongin kopi ya? Oke, saudara sekalian, saya sebagai perkenalan temu kangen pertama, saya ingin bercerita sedikit tentang kasus yang menjerat saya ya, yang menjerat saya. Jadi 17 Januari 2022 saya bicara di sebuah forum yang diselenggarakan oleh KPAU, Koalisi Persaudaraan dan Advokasi Umat. Siapa ketua umumnya? Ketua umumnya Ahmad Rosinuddin, sahabat saya yang luar biasa itu ya. Saya diundang dengan beberapa pembicara lain untuk memberikan pernyataan-pernyataan seputar penolakan undang-undang Ibu Kota Negara yang rencananya akan disahkan besoknya tanggal 18 Januari melalui sidang paripurna di DPR.
Nah, kami bicara di hotel apa namanya, hotel One on One, Urban One on One Tamrin, ya, di Jalan Taman Kebon Siri, Jakarta Pusat. Lalu kejadianlah itu ketika saya mengatakan, membandingkan, ini kalimatnya kurang lebih ya, ini ada sebuah tempat pendidik sendiri, mahal, mewah, elit, dan kita akan pindah ke tempat itu yang Fair Coffee ini ya, tempat jin buang anak. Dan itu dipersoalkan luar biasa, dan akhirnya saya mendekam di rutan Bareskrim ya selama 7,5 bulan. Nah, ini menarik saudara sekalian. Jadi setelah itu saya dapat panggilan hari Senin. Hari Senin itu datang ke rumah, tanggal berapa ya? Sebentar. Tanggal 31 saya masuk. Astagfirullahaladzim. Mungkin tanggal 20-an berapa ya? 24-an kali ya, Senin ya. Nanti cek lagi kalendernya ya. Saya setengah 10-an masih di rumah, datang 3 orang laki-laki berpakaian kemeja putih. Pak Edi, kami mau nyampaikan panggilan. Kalian siapa? Kami dari Bareskrim. Oh, polisi, saya bilang. Iya, Mbak. Iya, Pak. Oke, kenapa? Jadi saya dipanggil untuk diperiksa di Bareskrim sebagai saksi. Saya tanya, kapan nih panggilannya? Ini hari Jumat, Bang. Oh, hari Jumat. Oh, kalau saya bilang Jumat, jam berapa? Jam 10. Waduh, saya bilang, saya nggak bisa datang kalau jam 10. Ini kalaupun saya hadir, saya bilang gitu ya. Kalaupun saya hadir, maka saya baru bisa hadir jam 14 setelah selesai sholat Jumat. Karena saya kan tiap Jumat keliling dari masjid ke masjid. Alhamdulillah Allah kasih kepercayaan untuk berkhutbah. Nah, begitu. Saya bilang jam 14 paling cepat. Kata si yang bawa, ya kak itu Pak Edi hubungi aja. Itu ada nama penyidik dan nomor teleponnya. Saya hubungi si penyidiknya, saya katakan saya mungkin akan hadir pukul 14 setelah selesai sholat Jumat. Saya bilang begitu. Saya iseng-iseng tanya, kamu pangkatnya apa? Saya kompol Pak Edi. Wah, saya bilang, kamu kompol rajin banget sih bawa undangan gini, kan bisa kasih anak buah untuk ngantar undangan panggilan begini. Dia bilang, ya ini tugas saya Pak Edi. Ya oke lah, gitu kan. Nah, hari Jumat saya tidak hadir memang. Saya tidak hadir karena saya waktu itu jauh. Saya kasih khutbah di daerah Cibubur. Saya tinggal di Cengkareng, Jakarta Barat. Cibubur itu udah ujungnya Jakarta Timur, malah sudah masuk Bekasi. Jadi saya tidak hadir. Nah, Jumat sorenya itu kira-kira saya dapat telepon dari istri saya mengatakan bahwa ada panggilan kedua. Wah, dikebut ya oleh Bareskrim, panggilan kedua untuk hadir hari Seninnya. Hari Senin tanggal 31 Januari, waktu saya ingat tanggal Seninnya ya, untuk dipanggil. Nah, kemudian teman-teman lawyers membentuk tim, namanya tim pembela Edi Mulyadi. Ada tadi Bang Herman Kadir sebagai ketua timnya, ada Bang Ahmad Yani, ada Mas Jujuk Purwantoro, ada Andy, ada Doni, banyak Dedi segala macam ya. Banyak lah, ada 32 orang tadi ya. Nah, itu perempuan-perempuannya tadi juga ya, luar biasa tadi ya. Ada Nita, ada Nora, ada Sari. Wah, Sari ini dasar sekali nih, ini dasar sekali. Ada Kurnia yang kita kenal, beberapa lah, ada 4 atau 6 perempuan lawyer yang membantu saya. Nah, hari Sabtu kita rapat di kantor Bang Herman Kadir, dan Bang Herman mengatakan, Bang Edi nanti Senin datang ke Bareskrim ya untuk memenuhi panggilan. Soalnya kalau kita nggak datang bisa dijemput paksa, jelek sekali dampaknya buruk. Ayo, oke, saya bilang siap, insya Allah, saya bilang gitu. Dan Bang Herman mengatakan, tapi sepertinya Bang Edi langsung ditahan. Anda bisa bayangkan, saya memang beberapa kali ya dipanggil polisi, diperiksa segala macam untuk beberapa hal ya. Waktu 2008 tentang aksi menolak kenaikan BBM dan sebagainya ya. Kemudian waktu RUU HIP, haluan ideologi Pancasila, yang kita tentang besar-besaran itu dengan nama anak NKRI, Aliansi Nasional Anti Komunis NKRI ya. Itu saya jadi korlapnya. Kita aksi besar di depan gedung DPR MPR, dan waktu itu ada insiden pembakaran bendera PKI dan adanya ini dan pembakaran bendera PDIP. Dan itu saya diperiksa 2 hari, Senin sama Rabu, dari jam 10 pagi sampai. Nah, saya ingin katakan bahwa beberapa kali saya berurusan dengan polisi itu hal seperti ini, dipanggil, diperiksa, di BAP segala macam, tapi ya alhamdulillah selalu pulang ya, alhamdulillah. Namun
pada rapat hari Sabtu di kantor Bang Herman itu, Bang Herman mengatakan, tapi sepertinya Bang Edi langsung ditahan. Saya bilang, oke, nggak apa-apa, siap, insya Allah. Anda bisa bayangkan, informasi ini kan harus saya sampaikan ke keluarga saya. Ke keluarga saya dong, harus dong. Nah, tapi kalau saya sampaikan hari Sabtu itu kepada keluarga, pasti ada hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin. Masih 2 hari. Kasihan kan mereka nanti akun cemas, segala macam. Aduh, suami saya mau ditahan, bapak saya mau ditahan, gitu kan. Akhirnya saya pilih untuk mengunci mulut saya untuk hal seperti ini. Dan baru saya sampaikan ke istri saya jam 0.30, setengah 1 pagi. Waktu itu kami baru dalam perjalanan pulang. Saya bilang, nih besok saya habis ke Bareskrim, pemenuhi panggilan. Oh iya, nggak apa-apa. Tapi kata teman-teman lawyer, sepertinya langsung ditahan. Apa kata istri saya? Ya udah, nggak apa-apa. Dia bilang nggak apa-apa, saudara. Masya Allah. Saya tanya, lo kok nggak apa-apa, kenapa? Ya kan kita udah kasih nasihat, kata istri saya. Sudah kita larang, udah kita kasih nasihat, udah jangan bunyi-bunyi kayak begitu. Nanti ada masalah, kalau ada masalah gimana keluarga, anak, istri, cucu. Saya udah cucu ya. tapi kan pada jalan terus. Ya sudah, nggak apa-apa, itu resiko, kata dia gitu. Saudara sekalian, Allahu Akbar. Ini ucapan yang sepertinya simpel dari seorang istri. Saya katakan bahwa besok mungkin saya ditahan. Dan istri saya mengatakan, ya udah, nggak apa-apa. Wah, ini vitamin yang dahsyat sekali buat saya. Allahu Akbar, luar biasa yang menurut saya ini. Nah, pagi-pagi kita lah sampai rumah kita kira 1:30-an, kita langsung nggak tidur, siapin pakaian karena katanya mau ditahan kan, jangan lupa kan. Nggak lama subuh, habis subuh jam 7:30, saya keluar kamar dengan membawa koper pakaian. Menarik ini lagi, saudara, yang kedua. Anak saya perempuan turun dari atas. Ayo mau kemana pagi-pagi bawa koper? Dia bilang gitu. Mau ke Bareskrim, saya bilang. Loh, mau ngapain ke Bareskrim bawa koper? Iya, kata pengacara langsung ditahan. Gimana, Pra? Namanya apa? Gimana, Pra? Dia bilang, udah tahu. Dengan santainya dia bilang, udah tahu. Loh, kamu tahu dari mana? Iyalah, tahu lah. Sejak kapan? Sejak rame soal tempat jin buang anak itu. Terus aku pikir bapak gue ditahan nih, katanya dia begitu. Nah, saudara, ini kisah-kisah kecil, tapi menurut saya sungguh-sungguh besar, artinya sangat besar buat saya. Saya sering bilang sama teman-teman bahwa setiap perjuangan itu ada risiko. Setiap perjuangan ada risiko. Itu jalan-jalan kebenaran ditempuh oleh para nabi, para pejuang, para sahabat yang mulia dan sebagainya. Pasti ada risikonya. Dan kita jika memilih jalan dakwah seperti ini, tentu ada risikonya. Tapinya saya sering katakan, jangan sok-sokan, gua nggak takut di penjara, gua nggak takut mati dibunuh. Nggak boleh gitu. Allah nggak suka dengan orang sombong. Tapinya, kalaupun kejadian terjadi harus mengalami itu, ya kita siapkan diri, terima sebagai risiko perjuangan. Jadi pada konteks individu, insya Allah saya udah siapkan diri, saudara. Cuman kan saya tidak tahu bagaimana keluarga. Nah, ternyata keluarga saya, Allahu Akbar, menurut saya siap gitu. Alhamdulillah, siap. Istri saya bilang, saya mau ditahan. Nggak apa-apa. Anak saya katakan, Abi mau ditahan sekalian. Udah tahu, katanya gitu. Dan itu terulang ketika saya masuk di dalam, di penjara, di rutan Bareskrim, di basement itu. Itu kan beberapa kali ada pemeriksaan tambahan, ya. Yang kita biasa sebut di bond lah. Kalau teman-teman di dalam, di bawah itu sebut di bond. Dipanggil polisi, di bond. Gitu ya. Itu di BAP tambahan lagi. Nah, itu penyidik suka mengabarkan keluarga bahwa besok Pak Edi akan diperiksa. Kalau ibu mau datang bertemu, boleh nanti di sela-sela pemeriksaan gitu. Nah gitu, ada berapa, 3 atau 5 kali ya diperiksa tambahan, kita datang. Dan alhamdulillah nggak ada nangis, nggak ada sedih. Nggak tahu setelah ketemu saya mereka pulang dalam nangis, saya nggak tahu. Tapi itu betul-betul membuat vitamin buat saya, alhamdulillah. Nah, saudara, itu pengantar saja tentang awal-awal saya disangkut bukan kesangkut ya, disandung bukan kesandung masalah-masalah seperti ini. Dan hari ini kemarin kita baca juga Bambang Tri dijemput, ditangkap, lalu Gus Nur ya, Nur Sugi juga ditangkap. Dalihnya sih macam-macam lah, ada katanya penistaan agama, ada katanya penebar ujaran kebencian dan lain dan sebagainya. Ya, walaupun kita orang awam hukum pun bisa langsung menduga dan mengaitkan ini pasti ada hubungan dengan proses gugatan yang diajukan Bambang Tri di pengadilan seputar
apa sih namanya, seputar kasus dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi. Wallahu alam, kita nggak tahu persis seperti apa, tapi Allah betul-betul maha tahu, dan Allah, kata orang Jawa, umbatan sari. Saudara, sebagai perkenal awal saya kira begitu dulu, nanti kepanjangan, nanti insya Allah diselip-selipkan lagi saya bicara soal saya di dalam bagaimana ketemu Habib Rizik ya, satu retan yang pernah Habib Rizik di blok narkoba, saya di blok Pidum, pidana umum, yang dulu ditempati juga oleh Jenderal Napoleon Bonaparte, ada teman saya Anton Permana, dulu ada juga siapa, Saganda Nenggolan, Jumhur, dan sebagainya. Juga Gus Nur ini Masya Allah, orang ini mohon maaf ya Gus Nur ya, urat takutnya dia putus kali ya. Masya Allah, saya baru keluar sebentar, baru mau bunyi, orang semua ngasih tahu saya rem, jangan nongol dulu, jangan bunyi dulu gitu. Walaupun saya gatel banget, itu saya relatif nurut ya, walaupun teman-teman bilang lu bandel, lu dikasih tahu. Susah bener, tapi ya itulah, dibanding Gus Nur Masya Allah luar biasa sekali. Gus, saya mau ngatur selamat nggak enak ya, tapi ya udahlah, itu saya nggak perlu nasihatin sampean, karena sampean lebih paham bagaimana bersabar, ikhlas, tawakal, tabah di dalam. Oke saudara sekalian, sementara ini dulu ya dari saya sebagai pertemuan perdana Bang Edi Channel. Insya Allah kita sambung dengan tema-tema lain. Ya mungkin nanti ada selipan-selipan dikit lah seputar perjalanan selama 7,5 bulan di dalam penjara, termasuk proses masuknya ya, bagaimana diperiksanya, apa yang saya katakan, apa yang ditanyakan, insya Allah ya. Demikian saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.